Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inggit. Gimana Bu Inggit? Bu Deva, saya mau menyampaikan sesuatu. Ini sebetulnya tidak terlalu menjadi beban saya, cuman sedikit eh, ada rasa mengganjal seperti itu saja sebetulnya. Jadi begini Bu Deva, saat ini kan sudah zamannya eh, menggunakan WiFi, begitu ya Bu Devra ya. Iya Bu. Mungkin memang sudah kebutuhan pokok dengan yang berhubungan dengan pekerjaan kita, eh, yang juga memang sudah tuntutan dari kebutuhan hidup kita yang memang harus update dengan teknologi. Hanya saja saya mengkorelasikan dengan pekerjaan, bukan dengan kehidupan pribadi saya. Dengan memasang WiFi ini, eh, kita nggak bisa memilih pasti ya. Kita nggak bisa memilih penggunaan WiFi ini hanya untuk kepentingan pribadi saja. Pasti ya pekerjaan pun mungkin akan bisa berhubungan dengan hal tersebut seperti itu. Iya Bu. Iya. Nah, yang jadi permasalahan saya ini, saya merasa dengan adanya WiFi ini, saya pekerjaan saya sepertinya nggak ada berhentinya seperti itu. Jadi saya merasa ya pulang sekolah pun meskipun saya sudah pulang sekolah sudah di rumah itu rasanya seperti kayak tetap kerja gitu. Karena ya informasi atau perintah-perintah dari sekolah pun kan tetap pasti berjalan gitu. Padahal kan kita ada waktu jam kerjanya tersendiri. Meskipun ini hanya cuma daring dan artian bukan bekerja yang tatap muka kita harus hadir di kantor bukan, tapi dengan adanya WiFi ini juga menjadi satu titik kok kayaknya saya ini nggak ada istirahatnya gitu loh. Saya ini ngerasanya kayak gitu. Harusnya kan udah pulang di rumah ya udah gitu loh. Sudah waktunya sudah untuk keluarga gitu. Tapi ini jadinya ya nggak ada stopnya gitu. Saya ngerasanya eh, capek banget ya gitu kayaknya tuh kok harusnya kan udah selesai dari sekolah ya sudah selesai. Maksud saya seperti itu seharusnya kalau misalnya berpikirnya normal sih seperti itu kan ya karena kita sudah pulang ke rumah sudah kembali dengan rutinitas kehidupan kita ya untuk masalah-masalah sekolah seharusnya tidak diteruskan lagi gitu nanti pada saat memang jam kerjanya di sekolah itu baru kita pembahasan tentang pekerjaan kita. Nah ini WiFi ini membuat saya berpikir seolah-olah saya ini kayaknya nggak ada waktu untuk diri saya sendiri gitu, untuk kehidupan saya sendiri gitu. Mau saya berhentikan juga sebetulnya, maksudnya ya udah lah nggak usah pakai WiFi aja kalau gitu, nggak usah ada internet aja. Itu juga agak susah gitu kan, karena ya itu tadi yang saya bilang itu juga berhubungan sama kehidupan kita pribadi. Kita berhubungan, kita perlu apa namanya berinteraksi di media sosial dengan orang-orang lain, dengan keluarga kita mungkin yang jauh gitu kan. Jadi maksud Betul saya Bu. harusnya kan terpisah. Kayak saya ini sekarang ini juga setiap harinya nih, meskipun saya ini sekarang di rumah, ini grup sekolah tetap aja jalan. Yang ngomongin apalah, pembahasan apa, itu pasti tetap aja jalan. Nah, itu yang saya maksudkan seperti itu. Kayaknya kok kesannya kayaknya nggak ada habisnya, harus kayaknya 24 jam kayaknya ya tetap kerja walaupun kerasanya kita badannya di rumah gitu. Itu masalah saya Bu Deva. Luar biasa ya Bu masalahnya. Bu Deva jangan pusing ya. Sebenarnya itu curhatan pribadi atau gimana Bu? Iya itu curhatan pribadi Bu Deva. Jadi saya merasa ya itu sebenarnya nggak terlalu itu tadi saya bilang tidak terlalu membebani, cuman saya merasa kok agak mengganjal itu tadi. Saya Iya. sebenarnya ya itu sudah kalau sudah selesai di hari sekolah itu maksud saya sudah gitu, selesai. Tapi itu tidak bisa dihilangkan gitu. Itu kira-kira bagaimana Ibu Deva ya? Sebenarnya permasalahan Ibu itu ya sama dengan permasalahan saya Bu. Saya sendiri ya kurang waktunya. Aduh, itulah berarti suara hati kita sama Bu Iya, Deva. betul Bu. Nah,
Dari proses-proses dari cerita yang Ibu jalani, Iya. sebenarnya sebagai guru memang kita itu dituntut untuk aktif ya, Bu. Karena kan Hmm. kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari situ tadi bagaimana kita memanajemen waktu saja, Bu. Nah, ketika sudah di rumah, kalau saya ini ya, Bu, kalau Iya. saya Mm-mm. saya taruh dulu karena kan di rumah kita ini ada keluarga, kita ini sebagai perempuan ya ada anak, seperti itu, Bu. Kalau saya taruh dulu. Nah, setelah selesai urusan yang di rumah ini, baru seperti itu, Bu, saya buka-buka chat, kemudian yang belum saya kerjakan, seperti itu, Bu, kalau saya. Hmm. Tapi saya pernah merasa seperti ini Bu Devra. Saya pernah seperti itu. Memang ya kita apalagi kalau kita sudah ketemu dengan anak ya, mereka butuh waktu kita karena ya sudah seharian mungkin nggak ketemu, kemudian kita pulang mereka butuh waktu kita, jadi otomatis untuk masalah sekolah terabaikan sementara seperti itu kan, atau mungkin kita belum sempat lihat yang HP HP kita belum bisa cek HP kita seperti itu. Tapi pada Iya. saat saya cek itu tadi, ya kalau misalkan memang nggak setiap waktu, memang tidak setiap waktu. Tapi pernah ada satu kejadian waktu itu, eh, apa namanya, untuk data apa gitu, karena memang sepertinya kayak saya nggak tahu kalau di sekolah lain, cuma kalau di sekolah saya ini sepertinya data yang dibutuhkan saat ini ya harus saat ini dimintanya gitu, dikumpulkan Iya. datanya diminta saat ini, diberitahukannya saat ini, dikumpulkannya saat ini juga gitu. Jadi karena saya sibuk satu dan lain hal, jadi saya baru cek HP itu beberapa saat. Nah itu muncul, pada saat saya cek itu sudah muncul, ini mana ini, kok belum diisi. Itu kebetulan datanya data kelas saya. Ini gimana, ini mana ini, berarti kelas ini. Jadi ya kayak agak terbebani, waduh sekelas saya kayak gitu kan jadinya. Karena itu tadi, tapi kan nggak mungkin kita kan pantau terus, kan nggak mungkin itu tadi. Apa, terkesan kayak memang apa ya harus standby setiap hari ya, apa ya harus standby setiap waktu ya, kata saya kayak gitu, mungkin perasaan saya sih kayak gitu merasanya. Ini mana ya, ya pertama ya paling cuman apa, selama ini saya mengatasinya ya, maaf Bu baru pegang HP, maaf baru buka HP, mungkin selama ini hanya seperti itu saya mengatakannya. Cuman di saya membatin, ya ampun sudah di rumah loh masih dituntut ini itu, gitu maksud saya seperti itu. Apa nggak bisa besok gitu loh maksud saya tuh. Ya udah ada di rumah, besok lagi lanjutannya untuk pekerjaan kan bisa. Itu harapan saya sih kayak gitu, saya berharapnya. Tapi kayak gitu selama itu kayak gitu. Bu Devra sendiri kayak mana kira-kira? Sebenarnya kalau saya sendiri ya sama sih, Bu, perasaannya sama Ibu. Cuman saya terkadang coba mengkomunikasikan seperti itu, Bu. Bisa nggak sih kita itu manajemen waktu kita lagi ketika kita di rumah, kemudian ada yang urgent seperti itu. Kalau ada yang bisa cepat merespon, tolong seperti itu, Bu. Karena kan kita juga butuh orang lain, tidak mungkin juga bekerja sendiri. Iya. Itu sudah Ibu Inggit lakukan belum? Eh, Pernah saya lakukan, waktu itu kebetulan teman saya, ya memang saya katakan tadi memang nggak, untungnya tidak setiap waktu seperti itu. Kalau mungkin setiap waktu saya juga mungkin stres. Jadi untungnya tidak setiap waktu seperti itu, hanya waktu-waktu tertentu. Dan pernah satu waktu juga ada kejadian yang sama, tapi itu teman saya mungkin karena mungkin beliau tahu atau mungkin mengerti tentang data yang diminta, jadi beliau itu mengcover data yang diminta dengan menjawab dari data yang diminta yang dibutuhkan oleh sekolah, karena saya belum sempat membuka chat seperti itu. Biasanya seperti itu kalau memang yang teman saya ini memang paham atau mengerti dari kebutuhan yang diminta dari sekolah, itu biasanya ada yang mengcover. Tapi kalau misalnya
ya nggak ada yang tahu ya dibiarkan saja, biasanya seperti itu. Sudah pernah saya coba seperti itu dan memang ada teman yang berusaha membantu kalau misalkan memang dia tahu datanya yang dibutuhkan, dia biasanya mengcover apa yang dibutuhkan sekolah, menjawabnya langsung tanpa menunggu saya menjawab, begitu biasanya sih ada, Bu. Ya, Bu. Dari komunikasi tadi yang sudah terjalin, kemudian langkah apa, Bu, selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Apakah terus merasa seperti itu, merasa seperti tidak punya waktu, atau atau bagaimana ya? Atau bagaimana, Bu? Karena kan kita juga sadar sebagai seorang guru itu kita harus terus mengupgrade diri kita. Cuman kan terkadang kita lelah ya, Bu, namanya juga manusia. Ya, betul. Ya, selama ini yang saya lakukan untuk mengatasi hal itu biasanya setiap selesai pembelajaran itu pasti saya kalau ada permasalahan tertentu atau misalnya saya mengalami sesuatu hal di kelas itu biasanya saya pasti ada teman yang saya ajak berdiskusi dengan harapan beliau ini tahu apa yang terjadi dengan saya seandainya nanti sewaktu-waktu misalkan ada data atau ada eh, informasi yang dibutuhkan tentang kelas saya, ada orang yang tahu. Misalkan saya tidak bisa mengcover itu sejauh ini solusi yang saya dapatkan seperti itu. Pertama, setiap ada sesuatu saya merasa misalkan saya mengajar ada nih anak di kelas berantem atau misalkan ada satu anak yang melanggar peraturan apa seperti itu. Ya. Sudah saya selesaikan, bukan berarti saya bercerita dengan teman saya itu masalah saya butuh bantuan beliau, tidak. Intinya dari saya menceritakan masalah saya itu supaya ada teman saya yang tahu kondisi saya pada saat di sekolah. Gitu. Nanti saya jadi tidak hanya saya sendiri yang tahu cerita atau kejadian yang saya alami di kelas saya. Maksud saya seperti itu. Jadi saya menceritakan setiap permasalahan yang saya temui selama di kelas itu ada satu orang yang memang saya sering terbuka dengan beliau. Ada anak yang bermasalah tentang apa atau mungkin ada wali murid yang keberatan tentang apa itu saya pasti cerita dengan beliau. Dengan harapan suatu saat misalkan nanti ada keperluan atau misalkan ada sekolah memerlukan data atau mungkin ada konfirmasi lanjutan tentang kejadian yang terjadi pada hari itu, kemudian itu kebetulan di kelas saya dan saya belum bisa mengcover untuk menjawabnya, ada salah satu rekan saya yang bisa membantu saya itu. Sejauh ini solusi itu yang saya terapkan, Bu Deva. Baik, Bu. Jadi secara tidak langsung dari keluh kesah yang Ibu sampaikan sebenarnya Ibu sudah mempunyai teman sharing sebenarnya, Bu. Jadi Betul. ada yang membantu Bu Inggit. Nah, dari situ, dari faktor-faktor itu yang yang membuat perasaan Bu Inggit kacau sebenarnya mungkin lebih kurang terbuka lagi mungkin ya, Bu, dengan yang lain. Mungkin yang lain juga bisa memberi solusi Bu Inggit lagi seperti itu, selain teman yang biasa Bu Inggit sharing seperti itu, Bu. Coba Iya. lain waktu dengan yang lain, mungkin yang lain juga mempunyai pendapat yang sekiranya bisa membuka wawasan Bu Inggit lagi, seperti itu, Bu. Iya betul Bu Devra. Mungkin ya selama ini ya mungkin tidak banyak yang saya ajak bicara terkait misalkan ada sesuatu yang terjadi di kelas saya atau misalkan saya perlu perlu bantuan orang lain memang tidak banyak. Jadi mungkin hanya teman satu rombel dan sama mungkin ada satu rekan saya juga yang dekat dengan saya. Ya mungkin hanya itu saja. Mungkin lingkup yang saya ajak untuk berbagi mungkin harus lebih saya perluas atau mungkin memang kalaupun memang terkesannya kejadian tersebut sangat mengkhawatirkan atau mungkin
kejadian tersebut sangat apa namanya menguras perhatian yang cukup banyak dari beberapa orang, mungkin lebih tepatnya mungkin saya akan menceritakannya ke kepala sekolah, itu lebih tepat. Jadi beliau juga mungkin mengetahui apa yang terjadi di kelas saya. Mungkin itu yang harus saya terapkan berikutnya. Ya, betul Bu. Jadi mungkin dari sini Bu Inggit bisa menerapkan lebih membuka lagi wawasan, berkolaborasi lagi dengan teman-teman. Kemudian kalau untuk keluarga nih ya Bu, adakah protes seperti itu Bu? Kalau saya sih ya jelas ada, terkadang protes ya Bu. Kok Bunda ini sibuk terus, nggak pernah di rumahnya sore seperti itu. Nah, dari faktor-faktor itu, bagaimana Bu Inggit menyikapinya? Kalau dari keluarga, suami saya kan kebetulan juga guru di satu sekolah yang sama. Jadi mungkin beliau lebih mungkin paham juga dengan resiko, sudah paham dengan resikonya seperti ini ya. Jadi kalau dari beliau tidak banyak protes yang disampaikan karena memang ya satu profesi, beliau juga pasti tahu ya memang seperti inilah resikonya seperti itu. Mungkin hanya dari anak-anak saya saja mungkin butuh perhatian lebih. Kalau sudah pulang ya mungkin sudah tahu ibunya ya harusnya dengan mereka gitu. Untuk menyikapinya selama ini ya itu tadi saya berusaha memaksimalkan waktu yang saya punya dengan anak-anak saya. Tapi kalau misalnya memang data yang dibutuhkan itu sangat penting ya saya meminta bantuan dari suami saya biasanya. Tolong untuk anak-anak dipegang dulu, saya baru bisa mengcover untuk atau menjawab dari pertanyaan yang diminta dari sekolah. Biasanya seperti itu. Butuh data, karena sering sih Bu, ini butuh ini, nomor rekening ini, sekarang ya secepatnya. Jadi kayak gitu, itu dikabarkannya hari itu, misalkan dikabarkannya jam 7 nih, jam 7 malam nih. Ditunggu ya jam 11, ditunggu ya jam 10, itu infoinnya dadakan, mintanya kumpulnya cepet-cepet. Ya seperti itulah kira-kira. Itu kalau nggak ngelihat HP, ya sudah. Paling besoknya, aduh udah lewat deh kayak gitu. Nah itu biasanya ya itu tadi kalau bisa memang dibutuhkan urgent, ya anak-anak saya titipkan suami, saya baru bisa menghandle itu. Itu pun kalau misalnya pas kebetulan memeriksa HP. Kalau nggak memeriksa HP atau misalnya nggak ini, biasanya sering kalau udah mepet banget biasanya ditelepon. Sampai ditelepon saya. Itu belum isi itu gitu. Masih ada teman yang memberitahukan seperti itu. Ya, baik Bu. Sebenarnya dari cerita yang Ibu sampaikan ke saya, Ibu sendiri sudah ada solusinya Bu. Iya. Nah, setelah cerita dengan saya, bagaimana Bu perasaan Ibu? Setelah cerita dengan Bu Deva, saya merasa ada temannya senasib, jadi saya merasa lega. Ya, karena kita sama-sama satu profesi ya Bu. Iya betul Bu Deva. Jadi nggak hanya saya yang merasakan, ternyata ada yang lain pun sama seperti itu. Sama Bu sebenarnya Bu, cuman saya ya mencoba menetralisirnya Bu, menjelaskan ke anak, terus kalau banyak tugas-tugas urgent seperti itu, saya ya minta bantuan ke rekan saya seperti itu Bu. Iya. Kalau saya lagi di jalan seperti itu Bu. Mungkin Bu Inggit juga bisa menerapkan seperti apa yang saya terapkan. Iya betul Bu Deva. Ini waktunya malah udah mau ke room utama Bu. Apa ya? Ini kita mengisi refleksinya di mana Ibu Devra ya? Kan setelah selesai, ini kan udah selesai nih. Kita ngisi refleksinya di mana ya berarti ya? Ini lisan seperti kemarin apa yang downloadan yang kemarin Bu? Kalau yang downloadan kemarin itu ya belum ada ininya, apa namanya? Iya, sepertinya lisan kayak refleksinya ya. Oh berarti lisan Bu.
Ya, dari rangkuman kita tadi berarti ya, Bu Devra ya? Iya, Bu. Kalau ngalir gini nih agak belibet, Bu. Gak apa-apa Bu Devra, kan masih latihan. Iya, ya, Bu. Jam Berarti nanti refleksinya nggak ada yang download kayak kemarin kan ya? nggak ada yang sama yang kemarin. Iya, betul. Berarti nanti Bu Inggit refleksi, aku yang umpan balik. Iya. Siap, Bu Devra. Bu Inggit kebagian yang banyak. Gak apa-apa Bu Devra. Ini kayak gini juga salah satu ya nih, HP mau pakai buat ini apa, mau pakai buat tatap muka. Kok saya masuk ke room sini ya? Pakai anak. Tadi salah berarti, Bu? Iya ini. Salah tadi masuknya. 4 menit lagi kita, Bu. Jadi 41 ya, sampai 45. 445 kan ya? Iya, 45. 4 menit. Malah jadinya nggak on cam. Jadi nggak on cam. Bu Devra on cam ya? Enggak. Kita sih enggak. Enggak, Bu. Tempat saya ada, tempat Bu Devra senyap, tempat saya ada suara backsound-backsoundnya kayak gini ya. Senyap apa, Bu? Banyak suara. Jangkrik, tadi saya matiin ada suara tokek. Itu gak apa-apa, ini mah teriak-teriakan tuh di sini. Di sini hening, cuman banyak suara jangkrik. Sebenarnya kalau diurutkan sih masalah banyak ya Bu Devra ya. Tapi kita bisa Benar, cari solusinya sendiri masing-masing. Iya, benar, Bu. Ini tadi kerikot kan ya, Bu ya? Kerikot kok. Record kok kayaknya udah masuk Iya. udah record Bu Tanis. Iya. Nah kalau saya juga, kalau di Bu Devra juga ini ya, pasang wifi ya? Enggak, Bu, aku. Enggak. Enggak. Sini kalau nggak pasang susah sih kalau malam Bu. Susah sinyal ya, Bu? Iya, sampai harus di sekolah sih ada, tapi kan nggak mungkin kalau malam saya ke sekolah. Iya. Ini mau nggak mau ya, ya itu tadi karena saya kebutuhan itu tadi. Pasang wifi. Tapi ada teman itu apa ya?